Halo teman-teman, aku Aldin, seorang investor 18 tahun yang mendalami value investing. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih 5 kesalahan investor pemula yang sering dilakukan. Tentunya harapannya teman-teman bisa mengerti nih, apa sih yang sekiranya harus dihindari jika seandainya teman-teman ingin sukses dalam berinvestasi. Mau tahu lebih lengkap? Yuk tonton video ini. Nah oke guys, jadi selama 4 tahun terakhir dimulai dari tahun 2020 tuh banyak banget teman-teman yang baru mulai investasi saham dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, tapi aku melihat nih bahwa sebagian besar investor pemula, khususnya yang masih muda, banyak dari kalian yang masih belum mengerti nih bagaimana sih konsep berpikir ataupun apa saja yang harus dihindari jika seandainya kalian ingin menjadi investor yang sukses. Harapannya dengan kalian menonton video ini, kalian jadi paham nih apa saja do and don'ts yang harus kalian lakukan jika seandainya kalian ingin menjadi investor yang hebat, investor yang sukses, dan bisa memperoleh return yang konsisten di pasar saham Indonesia. Oke, kesalahan yang pertama itu adalah kalian, ataupun sebagian besar dari kalian nih, masih sering untuk membeli saham secara ikut-ikutan. Nah, ini bakalan sangat buruk banget nih buat kalian. Emang boleh nggak sih sebenarnya beli saham secara ikut-ikutan? Nah, jawabannya itu tentunya nggak boleh ya guys. Karena jika seandainya kalian ingin sukses nih, memiliki keyakinan dalam menghold saham, kalian harus paham apa sih industrinya, apa sih yang menjadi bisnis dari perusahaan tersebut, sehingga nantinya kalian berani untuk memasukkan uang yang besar ke dalam perusahaan tersebut. Itu bakalan sangat penting nih guys untuk kalian terapkan, karena jika seandainya kalian membeli saham secara ikut-ikutan saat sahamnya turun, kalian tidak akan memiliki keyakinan untuk membeli lagi di harga yang lebih murah, tetapi kalian bakalan cenderung untuk melakukan cut loss dan menampung kerugian sehingga kalian menjadi rugi di pasar saham. Saat kalian beli saham secara ikut-ikutan juga, kalian juga bakalan nih, jika seandainya orang yang kalian ikuti salah dalam memilih saham, kalian juga akan cenderung nih menyalahkan mereka, dan kalian tidak akan menjadi investor yang mau bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Sangat penting nih bagi kalian untuk mau melakukan analisa secara komprehensif, melakukan riset secara baik, secara bagus dan benar, sehingga nantinya output analisa investasi yang keluar bisa bagus dan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kalian. Caranya tentunya tidak akan sulit nih untuk memulai dengan memilih saham secara mandiri. Bisa dimulai dengan cara untuk memilih saham-saham yang ada di sektor industri yang kalian pahami. Contohnya, misalnya kalian bekerja di perusahaan consumer goods, kalian bisa mulai nih untuk menganalisa perusahaan-perusahaan yang ada di industri consumer goods. Ada 3 sektor di pasar saham Indonesia yang gampang banget buat kalian pahami. Yang pertama itu adalah komoditas, yang kedua adalah perbankan, dan yang ketiga adalah consumer goods. Jika seandainya kalian sudah memahami setidaknya 3 sektor ini saja, itu bakalan menambah banyak wawasan dan ilmu serta insting kalian dalam melakukan aktivitas investasi, khususnya di pasar saham. Jika seandainya itu sudah terbentuk, sudah dijamin kalian bakalan sukses dan mendapatkan return yang maksimal saat kalian berinvestasi. Oke, kesalahan yang kedua, sebagian besar investor banyak yang melakukan panic buying ataupun panic selling, atau biasa kita kenal dengan istilah keren FOMO, Fear of Missing Out. Nah, jadi misalnya nih, ada saham yang harganya sedang melambung tinggi dan banyak nih rumor-rumor ataupun investor-investor lain yang bilang kalau misalnya saham ini akan terbang ataupun tinggi lebih jauh lagi, istilahnya kalian tuh takut untuk ketinggalan kereta. Nah, itu bakal ngebentuk psikologis kalian menjadi orang yang tidak ingin untuk mendapatkan keuntungan secara lama atau tidak ingin melakukan riset terlebih dahulu. Dan kalian cenderung untuk melakukan investasi tanpa mengandalkan analisa yang secara komprehensif. Masalah akan terjadi jika seandainya saham yang kalian kejar keretanya ini mendadak ataupun kondisinya malah balik, yaitu malah turun. Saat kalian turun sahamnya, kalian tentunya akan merasakan yang namanya panic selling. Kalian akan panik
bahwa saham ini tidak memiliki potensi ataupun memiliki sebuah keunggulan daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Karena kalian tidak mengerti apa sih sebenarnya saham tersebut, apa yang menyebabkan saham tersebut naik, dan berbagai macam analisa-analisa lainnya. Nah, itu tidak akan melatih pola pikir kalian menjadi seorang investor saham. Karena jika seandainya kalian tidak menerapkan analisa ataupun cara meriset yang optimal dan maksimal, kalian akan cenderung untuk FOMO dan mengikuti orang lain, ataupun mengikuti saham-saham yang terbang sudah tinggi. Dan kalian berharap dari saham tersebut kalian bisa juga nih untuk mendapatkan keuntungan yang sama seperti investor-investor lain yang sudah masuk di saham tersebut sebelumnya. Itu akan sangat berakibat fatal terhadap kondisi psikologis kalian. Karena jika seandainya kalian tidak paham bisnis, tentunya kalian juga tidak akan memiliki keyakinan, tidak akan memiliki conviction untuk menghold suatu saham. Apalagi jika seandainya saham tersebut sudah terbang dengan tinggi dan kalian belinya di harga yang pucuk. Oke, kesalahan yang ketiga, banyak dari investor yang tidak melakukan diversifikasi terhadap saham yang ada dimiliki pada portofolionya. Nah, ini akan sangat berakibat buruk nih, fatal banget buat kalian jika seandainya kalian tidak melakukan diversifikasi. Seperti yang kita ketahui, kita mengenal istilah don't put your egg in one basket. Jangan taruh dana kalian di hanya satu keranjang. Jadi, lakukanlah diversifikasi karena kita sebagai manusia tentunya tidak terhindar dari sebuah kesalahan. Sepintar-pintarnya kita menganalisa, secerdas-cerdasnya kita melakukan riset, ada kemungkinan juga nih untuk kita melakukan kesalahan dalam membuat analisa ataupun riset tersebut. Jika seandainya kalian memang merasa kalian sudah secara komprehensif melakukan riset, lakukanlah tetap diversifikasi. Mungkin jika seandainya kalian memiliki conviction yang tinggi, kalian bisa nih melakukan ataupun menaruh dana kalian 70% di sana. Tapi pilihlah dana kalian yang sebanyak 30% sisanya di aset ataupun saham lainnya yang sekiranya bisa menahan ataupun bisa menghold dana kalian jika seandainya kalian ada kesalahan dalam melakukan riset investasi terhadap 70% dana kalian yang kalian tempatkan di saham yang kalian yakini betul. Diversifikasi ini sangat penting dan kalian harus tekankan, karena jika seandainya kalian ingin sukses di pasar saham, kalian perlu nih untuk membagi resiko kalian menjadi lebih netral ataupun lebih sederhana, sehingga return yang kalian akan dapatkan di masa depan bisa lebih maksimal dan optimal. Saat kalian melakukan diversifikasi juga bukan artinya kalian menaruh uang kalian miliki secara random, secara acak, tanpa menganalisa saham yang kalian miliki secara komprehensif. Misalnya, kalian melakukan diversifikasi di 5 sektor. Kalian pecah saham kalian ini ada di misalnya di sektor transportasi, kalian pilih aja secara acak. Terus di sektor batubara kalian pilih aja secara acak. Di sektor teknologi kalian pilih aja secara acak. Sehingga nantinya itu tuh bakalan berakibat fatal, buruk terhadap portofolio kalian. Kalian lakukanlah diversifikasi yang masuk akal dan sesuai dengan prinsip investasi kalian, dan saham yang kalian pilih juga harus sesuai dengan riset analisa yang kalian sudah lakukan secara komprehensif di awal. Bukan artinya kalian lakukan diversifikasi semena-mena nih, secara acak lakukan pemilihan saham. Mungkin cara paling mudah untuk melakukan diversifikasi itu adalah dengan kalian melakukan money management terhadap uang yang kalian miliki. Contohnya, kalian harus memiliki core stock dan value stock untuk kalian jadikan sebagai sebuah acuan dalam membangun portofolio kalian. Misalnya nih, kalian akan memiliki 1 core stock dan 2 value stock. Silahkan saja kalian pilih core stock yang benar-benar kalian yakini sahamnya, kalian sudah riset secara mendalam saham-saham yang ada kalian miliki. Contohnya, misalnya kalian di core stock ingin menaruh perusahaan-perusahaan yang besar seperti Astra dengan kode saham SCI. Nah, lalu di value stock ini kalian boleh nih untuk mencoba ataupun mengtes analisa-analisa lain yang kalian miliki terhadap saham-saham yang kalian tidak memiliki keyakinan besar di sana. Contohnya seperti saya sendiri, saya aktif juga berinvestasi di saham-saham yang sekiranya memiliki potensi besar di masa depan. Contohnya seperti saham WiFi atau Surgi Digital. Nah, itu saya taruh dana di sana yang pastinya lebih sedikit daripada
core stock atau dana yang saya miliki di core stock itu sendiri. Sehingga dana yang kalian miliki masih ada terproteksi melalui core stock yang ada sebagai tumpulan ataupun dasar kalian dalam melakukan investasi di saham-saham value stock lainnya. Intinya kalian melakukan diversifikasi, tetapi tidak dengan diversifikasi yang over diversified, terlalu kebanyakan. Kesalahan yang ketiga itu adalah teman-teman banyak yang tidak mengetahui nilai wajar ataupun intrinsic value dari saham yang teman-teman beli. Nah, misalnya kalian membeli sebuah mobil nih, sebut saja mobil tersebut Mercedes. Harga Mercedes tersebut aslinya 300 juta, tetapi kalian dapat nih membeli mobil Mercedes tersebut dengan orang yang menawarkan. Kebetulan orang ini sedang butuh uang cepat nih. Dia menawarkan dengan harga 100 juta. Nah, kalian bisa beli mobil tersebut karena kalian sudah tahu harga asli dari Mercedes tersebut adalah 300 juta. Begitu juga jika seandainya kalian berinvestasi di pasar saham. Kalian harus tahu berapa sih harga wajar dari perusahaan tersebut sehingga nantinya kalian bisa take profit di harga yang sesuai dengan nilai wajar perusahaan tersebut. Nah, istilah yang sangat gampang untuk dipahami itu adalah margin of safety. Kalian harus memiliki margin of safety pada setiap pembelian saham yang kalian miliki. Cari margin of safety sebesar 30-40% dari harga saham yang kalian nilai wajar. Misalnya, kalian ingin membeli saham Astra. Kalian melihat harga wajar perusahaan tersebut setelah melakukan riset, analisa, kalian sudah menghitung asetnya berapa, kalian sudah menghitung berapa sih labanya, kalian memperoleh angka nih, semisalnya di harga 10.000. Nah, harga Astra saat ini ada di 5.000. Kalian sudah memiliki margin of safety sebanyak 50% jika seandainya kalian berinvestasi di Astra. Itu adalah margin of safety yang sangat besar. Jadi intinya semakin besar margin of safety, semakin aman nih dana yang kalian investasikan pada saham tersebut. Maka saya tekankan lagi, penting banget buat kalian untuk melakukan analisa secara komprehensif, secara bagus, secara menyeluruh untuk mendapatkan sebuah nilai wajar akan kepastian dari kinerja perusahaan yang kalian miliki. Nah, kesalahan yang keempat itu adalah kalian tidak memiliki rencana investasi yang jelas, sehingga kalian bingung nih menentukan ini saham yang kalian beli itu akan digunakan untuk investasi jangka panjang, jangka pendek, ataupun jangka menengah. Itu sangat penting untuk dilakukan karena itu akan ada sangkut pautnya dengan dana yang kalian miliki. Apakah dana dingin yang kalian miliki untuk investasi digunakan dalam waktu dekat atau tidak? Dan jika seandainya tidak, apakah kalian bisa gunakan untuk investasi dalam jangka panjang atau tidak? Ini bakalan sangat penting jika seandainya kalian ingin membangun portofolio yang solid, portofolio yang kuat untuk mendapatkan return yang maksimal. Kalian harus tentukan apa sih profil resiko kalian sehingga kalian tahu mana pemilihan saham yang tepat, mana pemilihan saham yang benar. Misalnya kalian memiliki return ataupun profil resiko konservatif, tentunya kalian akan memilih nih saham-saham yang banyak usahanya ataupun banyak asetnya sehingga itu perusahaannya bisa dihargai dengan harga yang wajar. Misalnya kalian membeli perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, Indofood, Astra, dan berbagai macam perusahaan lainnya. Nah, semakin kalian mengetahui diri kalian akan bisa nih untuk membuat rencana investasi yang pas dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kesalahan yang terakhir itu adalah banyak investor yang menggunakan dana panas ataupun uang panas untuk melakukan investasi. Contohnya, kalian menggunakan dana belanja kalian untuk melakukan investasi. Nah, ini sangat-sangat tidak boleh ataupun tidak baik bagi kalian. Karena jika seandainya kalian menggunakan dana panas saat berinvestasi, uang yang kalian gunakan ada kemungkinan untuk kalian tarik lebih cepat sebelum saham tersebut kembali ataupun berhasil mencapai nilai wajar yang sesuai dengan analisa kalian. Return yang kalian dapatkan tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa optimal jika seandainya dana yang kalian miliki kalian tarik terlebih dahulu dengan menjual saham tersebut saat belum mencapai nilai intrinsiknya.
Bahkan ada kemungkinan di saat dana tersebut kalian butuhkan dengan cepat, di saat saham tersebut turun, kalian harus secara terpaksa nih untuk melakukan penjualan atau melakukan for sale terhadap saham yang kalian miliki, sehingga kalian malah cenderung mengalami kerugian. Ini sangat tidak baik nih untuk konsistensi ataupun relevansi kalian jika seandainya ingin menjadi investor saham yang sukses. Karena di saat kalian ingin membangun sebuah portofolio yang solid, membangun analisa yang solid, analisa yang kompleks, kalian membutuhkan uang dingin yang kalian gunakan, yang kalian tidak gunakan, yang kalian bisa untuk dipakai mengeksekusi hasil dari analisa, hasil dari riset yang kalian miliki. Nah, itu dia 5 kesalahan pemula dalam berinvestasi saham. Sangat penting untuk kalian pahami dan kalian resapi sehingga bisa membentuk sebuah konsep pemikiran investasi yang bagus sesuai dengan pemahaman logika dan bernalar yang kritis sehingga return yang kalian dapatkan bisa maksimal di masa depan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.